Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap belajar ya? Siap. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Kita absen dulu. Ridho ada? Tidak. Apa namanya Ridho? Sakit. Sakit. Oke, Bapak dulu sakit. Amel ada? Oke. Davis? Alfa. Oke. Berarti hari ini yang nggak berangkat berapa orang? 3 orang ya? Iya. Oke. Ada si Davis, ada si siapa tadi? Ridho dan Jela ya? Iya. Ya, oke. Jadi sudah siap belajar ya hari ini ya? Ya. Oke. Ini sebelum hari ini kemarin kan Bapak sudah berikan tugas di pertemuan sebelumnya kalian untuk membaca buku atau materi tentang pengaruh kemajuan ilmu teknologi terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Sudah baca? Sudah. Oke. Apa yang kalian dapat? Pengaruh positif efek. Gimana Winda? Pengaruh positif efek. Pengaruh positif. Nah, oke. Ada lagi selain itu? Ada pengaruh negatif. Ada pengaruh negatif dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Berarti ada pengetahuan di awal adanya perkembangan ilmu dan teknologi, ada 2 pengaruh kan tadi ya? Ya. Ada pengaruh apa Winda? Positif, ada pengaruh Negatif. oke. Nah, sesuai dengan materi kita ya, sesuai dengan materi kita yang disampaikan oleh Winda tadi ada yang positif, ada yang negatif. Oke, ini Bapak awal dulu di ini ya. Tapi sebelumnya kita SBG dulu ya. Oke, berdiri semua. Oke, berdiri semua. Seperti biasa dalam kegiatan pembelajaran di awal kita harus SBG agar menumbuhkan semangat. Ingat, tepuk semangat. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Oke, diulang lagi. Oke, Bapak ya tepuk semangat baru kalian memulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Oke, melanjut yang disampaikan oleh Winda tadi sesuai dengan materi kita adalah ya pengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, dari gambar di depan, dari gambar di depan, kira-kira itu gambar apa ya? Angkat tangan kalau Bapak keroyokan takut. Masa keroyokan nanti Bapak kalah ini? Angkat tangan siapa? Oke. Itu pengaruh negatif. Pengaruh negatif. Ya. Pengaruh negatif. Pengaruh negatif. Oke, seperti kalian ya. Oke, pengaruh negatif. Oke, yang penting udah tahu pengaruh negatif seperti ini ya. Ya. Oke, selanjutnya berarti sudah sedikit paham tentang pengaruhnya. Dan pengaruhnya adalah kalau gambar ini Pengaruh positif. pengaruh positif. Ya, jabat tangan ya. Jabat tangan. Maksudnya gimana tuh gambar pengaruh positif? Karena dia melakukan
Gimana pengaruh positif? Dia melakukan tujuan bisnis di melalui teknologi. Oke. Ya, bisa masuk ya. Ya. Jadi bisa dikaitkan kalau kita dalam pengaruh ilmu dan teknologi itu kalau kita melakukan suatu perjanjian atau kesepakatan tidak harus bertemu melalui media tertentu, ternyata kesepakatan itu bisa dilakukan. Oke, berarti sudah mulai paham tentang materi kita ya. Ya. Nah, selanjutnya Bapak sampaikan ada beberapa hal tentang pengaruh kemajuan ilmu dan teknologi terhadap beberapa siswa. Ada tujuan yang akan kita capai dalam pertemuan kali ini ya. Yang pertama adalah mengidentifikasi pengaruh positif kemajuan iptek dalam aspek politik, ya, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek pertahanan dan keamanan. Ya, jadi itu yang harus kita capai dalam pertemuan kali ini, mengidentifikasi pengaruh positif kemajuan ilmu dan teknologi dalam aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan adalah yang pengaruh positif. Yang pengaruh negatif juga ada. Nah, ini kalian juga mengidentifikasi, kalian bisa mengidentifikasi pengaruh negatif kemajuan kita dalam aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan aspek pertahanan dan keamanan. Oke, siap ya? Oke, nah jadi ini adalah materi yang akan kita pelajari dan indikator-indikator ini yang harus kita capai dan KKM-nya adalah 76. Ya, jadi di refleksi nanti ada pengetahuan yang harus kalian capai. Minimalnya adalah dapat nilai 70. Nanti paham ya? Paham. Oke. Dalam pembelajaran kali ini kita menggunakan sistem permainan. Kita menggunakan model pembelajaran kooperatif bertipe mix atau kartu berpasangan. Jadi kalian nanti mencari kartu pasangan ya sesuai dengan langkah-langkahnya Bapak sampaikan. Jadi langkah-langkahnya tadi nanti kelompok ini di kelas ini dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Oke. Kelompok A nanti dapat soal pertanyaan yang berupa soal. Kelompok B nanti mendapatkan kartunya berupa seperti ini, sudah Bapak siapkan. Nah, seperti ini ya. Ini kartu, ini jawaban. Jadi ada soal, ada jawaban. Oke. Soal pertanyaan nanti diberikan kepada kelompok A. Sedangkan soal jawaban nanti diberikan di kelompok B. Nah, nanti dalam kerja itu dalam proses pembelajaran si kelompok A dan kelompok B mencari pasangan terhadap jawaban dan pertanyaan sesuai atau tidak. Nah, setelah nanti sudah dapat ya, nanti kalian menganalisis dari pertanyaan dan jawaban. Tapi nanti ada sedikit tambahan sebelum mulai, nanti Bapak fluid ya, misalnya gini Bapak baru dimulai ya. Setelah waktunya selesai, nanti Bapak pencet lagi atau Bapak tiup. Ini udah modern ya, jadi nggak perlu ditiup ya. Nah, berarti waktunya selesai. Nah, setelah itu nanti presentasi. Jadi kelompok tadi yang 2 dianalisis di RKPD. Setelah itu nanti dipresentasikan ke kelompok C. Kelompok ini menanggapi apa yang dianalisis kelompok A dan kelompok B yang berpasangan tadi benar atau salah. Oke. Jelas ya permainannya ya? Jelas. Oke, kita berarti 2 kelompok ya? Ya. Kelompok di awal ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Untuk mempersingkat waktu, jadi nanti nomor absen 1 sampai 11 itu jadi kelompok A. Ya. Nomor absen 12 sampai nomor 24 itu kelompok B. Sisanya berarti kelompok C. Paham ya? Ya. Oke. Jadi sesuai dengan nomor absen, silahkan kalian membentuk bangkunya seperti huruf
U. Ya, Bapak persilakan. Ayo. Oke, yang di sini kelompok A, kelompok B, kelompok C ke sana. Kelompok C ke sana. Oke, jadi satu. Kelompok B, kelompok B ke sana. Sesuai dengan tadi. Di depan isi dulu, Pak. Ya, ini depan isi dulu. Tidak depan nggak apa-apa. Oke, sambil mempersiapkan, tolong buku paket yang ada di kalian bawa di tas, tolong dikeluarkan. Nah, silakan kalian buka bab 3 tentang pengaruh kemajuan ilmu dan teknologi terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Kalian buka. Ini juga Bapak berikan bahan atau materi sesuai dengan kelompok. Ini yang belakang. Oke. Ya, Bapak kasih waktu 5 menit untuk membaca materi terkait dengan materi kita ya di halaman berapa, nomor berapa? 9. Oke, 5 menit. Mulai Bapak bunyikan fluid sampai nanti 5 menit selesai ya. Oke ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3.
udah paham ya dengan materi kalian? Oke, berarti kita aplikasi langsung dalam permainan quiz. Berarti kalian mencari pasangan kelompok A, nanti ada pertanyaan. Ya, ini ada pertanyaan. Kelompok B ada jawaban. Nanti kelompok A dan kelompok B saling mencari jawabannya dan kalian analisis, ya kan? Kalau sudah selesai nanti kalau sudah ketemu nanti Bapak berikan LKPD dalam bentuk seperti ini. Ini juga ada materi terkait dengan materi kita. Nanti kalian analisis bersama dengan pasangannya. Analisis kalian nanti dimasukkan atau ditulis dalam LKPD di sini. Ya, paham ya? Oke. Untuk mempercepat waktu silahkan Bapak menyajah acak, silahkan. Berapa? Oke. Acak. Pilih sesuka hatimu. Nomor berapa? Oke, silahkan. Nomor berapa? Silahkan. Silakan kalian pilih. Oke, sekarang kelompok C tetap ya nanti sebagai tim penilai ya. Oke, Bapak kasih waktu 7 menit. Nanti kelompok A dan kelompok B bisa gimana caranya ya? Kalian bisa berdiri di depan, nah menanyakan dari A ke B atau B ke A untuk mencari jawaban yang sesuai. Oke ya, Bapak kasih waktu 7 menit. Nanti kalau sudah dapat bilang, nanti langsung Bapak berikan LKPD-nya. Paham ya? Oke, kita mulai 7 menit dari sekarang. Silahkan bisa berdiri atau gimana? Langsung aja di depan kita. Ayo, silakan. Duduk di mana sama salah, yang penting duduk berdasarkan pasangannya. Ya. Coba ditanya dulu. Oke. Nah. Jadi ada 11 pasangan ya. Ini Bapak kasih LKPD-nya sesuai dengan apa yang kalian dapat. Tolong kalian analisis sesuai dengan pertanyaan dan jawaban. Ya, oke, di situ LKPD-nya tolong kalian namakan ini kelompok ya, berdua ya. Jadi namanya berdua. Ya, jadi sesuai dengan pasangan kartu kalian, kasih nama kalian dan kelasnya jangan lupa. Setelah itu silakan kalian menganalisis, tetap waktunya tetap berjalan ya. Biar dapat ya. Bapak tambah waktu, jadi waktunya 60 menit. Bapak mulai dari sekarang. Silakan kalian kerjakan. Kelompok C tetap mempelajari apa yang didapat oleh kelompok A dan kelompok B. Oke ya. Sip.
Silakan waktunya 10 menit. Kelompok A dan kelompok B dianalisis sesuai dengan pertanyaan dan jawaban. Materinya ada di buku paket, ada juga ada di bahan ajar. Oke, ada di situ semua, dicari. Kalau ada yang kelupaan bisa ditanyakan kepada Bapak. Ya, kalau kalian di sini juga nggak pernah, tidak ada sesuatu yang belum paham. Paham semua? Oke, gimana? Dan lain-lain itu kenapa menjadi kenapa kan semua jadi sosial, kenapa jadi perkembangan iptek di bidang sosial? Itu kan yang dianalisis kalian loh. Jadi kan sekarang Bapak kasih gambaran. Semua orang sepertinya ya, dari orang-orang terutama generasi muda pasti tidak mungkin tidak memiliki akun sosial media, gitu kan ya. Semua orang bahkan orang tua udah tidak banyak sekali yang memiliki, ya. Nah di sini jadi kalian analisis sesuai dengan jawabannya, ya kan? Mengapa kok bisa di situ? Nah kalian analisis di sini jawabannya sesuai dengan kesepakatan kalian, nanti dipresentasikan gitu. Paham ya? Oke. Sama-sama. Ada yang lain? Pertanyaan terkait dengan analisis kalian kelompok A dan kelompok B tadi yang sudah berpasangan. Kelompok C tetap ya nanti mempelajari materinya sebagai kunci kalian menentukan analisisnya benar atau salah. Oke, jadi kelompok C ini luar biasa sekali. Waktu 4 menit lagi, nggak terasa ya. Ada yang ditanyakan? Ya? Pertanyaannya? Udah dapat gambaran analisisnya? Nggak ada kesulitan? Nggak bisa ya. Sudah tahu analisisnya nih ya.
di tempat bendera? Sekarang dimulai dari nomor pertama. Tadi pertama siapa? Indah. Sesuai dengan nomor ya. Jadi soal pertama tadi dipegang oleh Indah dan seterusnya nanti sampai soal 10 ya. Jadi kelompok Indah bersama siapa? Khairul nanti mempresentasikan kepada kelompok C. Kelompok C ingat kuncinya benar atau salah. Bapak yang memberikan konfirmasi jawabannya benar atau salah dari kelompok C juga gitu ya. Oke. Kita mulai, silakan berdiri kelompok 1. Indah dan siapa? Khairul. Kelompok C tolong disimak ya. Apakah analisisnya benar atau ya? Pertanyaan dan jawabannya dibaca. Pengaruh positif kemajuan iptek di bidang ekonomi adalah makin terbukanya pasar internasional bagi bangsa Indonesia. Pengaruh positif kemajuan iptek di bidang ekonomi adalah makin terbukanya pasar internasional bagi bangsa Indonesia dengan barang-barang Indonesia bisa bersaing dan dijual di kancah internasional, misalnya produk Indomie, tolak angin, dan lain-lain. Udah, Pak. Analisisnya udah? Udah. Gimana Bapak sih? Ya. Salah. Lah? Gimana? Yang benar adalah untuk pengaruh positif kemajuan iptek di bidang ekonomi adalah makin terbukanya pasar internasional bagi bangsa. Oke, pertanyaannya benar. Pertanyaannya, jawabannya gimana? Makin terbukanya pasar internasional bagi bangsa Indonesia. Positif. Oke, kok sih bagaimana? Benar, Pak. Oh, benar. Oke. Berarti ada klarifikasi ya? Oke. Berarti jawabannya benar atau enggak kelompok C? Kelompok C benar? Benar. Ya. Benar ya? Ya. Benar. Oke, berarti kasih aplaus untuk kelompok 1. Oke, pengaruh positif di bidang di bidang sosial budaya ya, bidang ekonomi adalah makin terbukanya pasar apa? Pasar apa tadi? Untuk internasional bagi bangsa Indonesia. Tadi di contohnya adalah ada Indomie. Kalau ada Indomie ternyata merek Indonesia, Indomie ini bisa sampai ke luar negeri. Jadi pemasarannya bukan hanya di Indonesia saja, tapi sudah masuk ke luar negeri. Contoh lagi Bapak tadi dengar ada merek tolak angin ya? Iya, tolak angin ternyata sudah go internasional. Itu adalah merupakan dampak positif di bidang ekonomi. Oke, lanjut kelompok 2. Siapa kelompok 2? Oke, silakan kelompok 2. Tolong yang kelompok C dipilih lagi ya. Apakah dianalisis benar atau tidak? Silakan kelompok 2. Nah, di sini ada pertanyaan. Pengaruh positif kemajuan iptek di bidang sosial budaya adalah jawabannya bangsa Indonesia dapat meniru semangat kerja atau etos kerja bangsa lain. Ya. Kemudian ada analisis. Pertanyaan itu, pengaruh positif kemajuan iptek di bidang sosial budaya adalah bangsa Indonesia dapat meniru semangat kerja atau etos kerja bangsa lain. Misal, moto waktu adalah uang, jadi tidak ada waktu yang terbuang sia-sia atau nganggur, tidak bekerja dan lain-lain. Oke. Kelompok C. Benar. Kalau kita meniru moto berarti terdengar motonya adalah waktu adalah uang untuk orang luar negeri ya. Jadi tidak ada apa namanya pengangguran ya kalau kita ikut moto dari luar negeri. Jadi kalau kita mengikuti moto yang positif, berarti kemungkinan negara kita itu tidak ada yang namanya pengangguran dan meminimal adanya angka kemiskinan. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Oke, analisisnya sudah sip. Kelompok 3. Mana kelompok 3? Kelompok sini. Iya. Kelompok 3. Oke. Pertanyaannya adalah pengaruh positif kemajuan iptek di bidang hukum, pertahanan, dan keamanan adalah jawabannya menuntut kerja yang dilaksanakan jaksa, hakim, polisi semakin profesional.
Analisis pertanyaan dan jawabannya, pengaruh positif kemajuan iptek di bidang hukum, pertahanan, dan keamanan adalah menuntut kerja yang dilaksanakan jaksa, hakim, polisi semakin profesional. Karena mau tidak mau mereka harus profesional karena adanya asas keterbukaan informasi melalui media komunikasi baik cetak maupun elektronik dan masyarakat bisa mengawasi kinerja penegak hukum tersebut. Oke, kelompok C. Kelompok C. Gimana? Tanggapannya benar atau enggak yang disampaikan kelompok 3? Benar. Ada tadi? Ada. Karena mau tidak mau mereka harus profesional dalam bidangnya, polisi, hakim, profesional dalam bidangnya. Oke, berarti mau nggak mau untuk penegakan hukum misalnya hakim, polisi, terus siapa lagi? Jaksa harus lebih profesional dalam menjalankan profesinya. Oke, kasih aplaus untuk kita. Oke, selanjutnya kelompok berapa? 4. Oh, di sana kelompok 4. Oh, sini. Oke, kelompok 4. Pertanyaannya adalah pengaruh negatif kemajuan iptek di bidang ekonomi adalah jawabannya Indonesia dibanjiri barang-barang dari luar negeri. Analisis pertanyaan dan jawaban tersebut adalah karena pasar bebas, apalagi jika Indonesia tidak bisa menyaingi barang-barang dari luar negeri, otomatis barang-barang Indonesia tidak laku dan akan tenggelam diganti dengan barang-barang dari luar negeri. Dampak negatif di bidang Kemajuan ekonomi. Oke, kelompok C bagaimana? Benar ya? Alasannya ada, alasannya enggak? Ada. Gimana alasannya? Juga ditambahin aja nggak apa-apa. Karena barang-barang dari luar negeri itu masuk ke Indonesia perlahan-lahan, jadi barang dari luar negeri semakin banyak di dalam Indonesia. Oke, berarti dampak negatifnya. Iya, benar ya? Ya. Jadi yang disampaikan tadi juga benar. Kalau misalnya gini, Bapak tambahin, kalau misalnya barang dalam negeri itu tidak bisa menyaingi apa kualitas dari barang-barang luar negeri, otomatis barang-barang kita akan hilang digantikan oleh barang-barang yang ada dari luar negeri. Oke, kasih aplaus untuk Oke, lanjut kelompok 6. Iya, nah ini. Pertanyaannya adalah banyaknya media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lain-lain merupakan perkembangan iptek di bidang. Nah, jawabannya adalah sosial budaya karena menjadi kebiasaan atau menjadi budaya. Analisis, banyaknya media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lain-lain merupakan perkembangan iptek di sosial budaya karena menjadi kebiasaan atau menjadi budaya dalam kehidupan masyarakat sekarang ini. Sepertinya sudah tidak ada lagi orang yang tidak memiliki akun sosial media, terutama generasi muda, bahkan generasi tua. Juga banyak sekali yang memiliki akun sosial media. Oke. Di bidang sosial budaya. Oke, kelompok C. Nah, oke, ada tanggapan lagi nggak yang disampaikan oleh kelompok 6? Tidak. Oke, tidak. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 6. Memang benar sesuai dengan analisisnya, ternyata sekarang tuh ya banyak sekali akun-akun sosial media, dan itu memang menjadi suatu kebudayaan terutama bagi kaum remaja. Tidak mungkin sekarang ya, apalagi zaman sekarang pasti mereka memiliki akun sosial media. Pasti. Bahkan itu merambah ke generasi orang tua. Oke, kembali lagi kita aplaus untuk kelompok. Oke, lanjut kelompok 7. Kelompok 7 mana kelompok 7? Oke, silakan Bunga. Pertanyaannya apa, Bunga? Pertanyaannya, pengaruh negatif kemajuan
iptek di bidang sosial budaya adalah? Jawabannya semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat. Analisisnya, karena meniru kehidupan orang-orang barat yang mayoritas tidak mempercayai adanya Tuhan sehingga masyarakat meniru hal itu. Oke, kelompok C. Kelompok C bagaimana? Benar. Oke, ada tanggapan? Gimana? Oke. Karena bangsa Indonesia itu masyarakatnya itu kan sering melihat orang-orang barat dan juga mengikuti gaya hidup orang barat. Itu ya. Jadi ikut-ikut barat, gaya barat. Benar ya. Kita kasih aplaus untuk kelompok. Oke, lanjut. Ada lagi? Pengaruh positif kemajuan iptek di bidang politik adalah, jawabannya, adanya keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi semakin kuat di Indonesia. Analisisnya adalah keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi semakin kuat di Indonesia. Keterbukaan dalam pemerintahan, semua yang dilakukan oleh pemerintahan ini harus terbuka dan transparan dalam pengelolaannya. Kebebasan sesuai dengan HAM, kehidupan demokrasi dalam pemerintahan. Oke, kelompok C. Di bidang politik, ya kan ini? Ya. Benar atau tidak? Jawaban dari kelompok ini. Benar. Pak. Oke, Anda ada alasan? Ada alasan? Karena pengaruh positif kemajuan iptek di bidang politik adalah adanya keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi. Oke, berarti dengan adanya iptek, berarti di dalam demokrasi ini semakin terbuka ya? Ya. Dalam akses pemerintahan, dalam penyampaian dan kebijakan itu harus lebih terbuka. Karena mau nggak mau ya emang harus transparan karena sudah ada teknologi yang lebih canggih. Oke, kasih aplaus untuk kelompok. Oke, lanjut kelompok 8. Iya, mana? Belakang apa ini? Oke. Pertanyaannya adalah, paham westernisasi adalah? Jawabannya, gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat seperti pakaian mini. Analisisnya itu, paham westernisasi adalah sesuatu paham gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat seperti pakaian mini, hidup bebas, minuman alkohol, dan lain-lain. Dan westernisasi ini tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Oke, intinya di westernisasi tidak sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia. Benar atau gimana Pak Wasin? Benar. Oke, benar ya. Paham ya? Oke, kasih aplaus untuk kelompok. Ya. Oke, lanjut kelompok selanjutnya yang mana? Oke, silakan. Jadi pertanyaannya adalah, paham hedonisme adalah? Jawabannya yaitu kenikmatan pribadi sebagai suatu nilai hidup tertinggi, misalnya mabuk-mabukan dan foya-foya. Analisis pertanyaan dan jawabannya yaitu, paham hedonisme adalah suatu paham kenikmatan pribadi sebagai suatu nilai hidup tertinggi, misalnya mabuk-mabukan, foya-foya, karena di luar keadaan dingin sehingga menerapkan minum alkohol untuk menjaga suhu tubuh mereka dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kelompok C. Hedonisme. Karena meniru barat ya. Iya. Yang negatif. Contohnya tadi mabok-mabokan ya. Iya. Di alkohol kalau di luar kan kalau udaranya dingin. Untuk apa? Menghangatkan tubuh dibolehkan untuk minum alkohol karena cuaca. Tapi kalau diterapkan di Indonesia malah kacau. Ya, jadi mabok dan tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai Pancasila. Oke, kasih aplaus untuk kelompok. Terakhir kelompok 10 ya, kelompok 10. Oke, silahkan. Kelompok terakhir.
paham konsumtif adalah? Jawabannya yaitu berbelanja barang-barang mewah yang tidak diperlukan, terutama barang-barang mahal produksi luar negeri. Analisis pertanyaan dan jawabannya, paham konsumtif adalah suatu paham dari barat untuk berbelanja barang-barang mewah yang tidak diperlukan, terutama barang-barang mahal luar negeri, karena meniru kehidupan orang barat. Apa cek? Benar, Pak. Ada tanggapan? Tidak. Oke, ya. Benar sekali ya. Karena pada dasarnya itu merupakan dampak negatif kalau kita ikut orang barat. Kan memang dia misalnya gini, dia belanja dengan barang-barang barat sesuai dengan apanya ya, dengan mata uangnya yang besar ya. Tapi kalau kita terapkan di Indonesia, kita mengambil barang-barang dari luar negeri dan tidak penting ya, otomatis itu menjadi dampak negatif. Silahkan duduk, kita kasih aplaus. Oke, berarti semuanya paham kan tentang materi kita, tentang dampak positif dan dampak negatif perkembangan ilmu dan teknologi terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, kegiatan pembelajaran kita sudah selesai ya. Kita sekarang evaluasi dalam pembelajaran materi kita tentang pengaruh kemajuan dan teknologi di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, kira-kira apa nih kesimpulan dari pelajaran hari ini yang kita dapat? Ada dampak positif dari kemajuan iptek. Kemajuan di bidang ekonomi yaitu makin terbukanya pasar internasional bagi bahasa Indonesia. Karena dengan itu barang-barang dari Indonesia bisa diperjualbelikan di kancah internasional. Oke, berarti di bidang ekonomi barang-barang Indonesia bisa go internasional. Ada lagi? Oke. Ini ada di bidang sosial budaya. Itu ada bangsa Indonesia kan dapat meniru semangat kerja bangsa lain. Seperti ada moto yang berbunyi waktu adalah uang. Seperti itu. Jadi tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Jadi orang-orang tuh nggak bisa nganggur gitu loh Pak. Kalau kita meniru moto kerja bangsa lain, dampak positifnya. Kalau ini berarti bisa meminimalisir apa? Oke, lanjut. Ada lagi? Apa nomor 2? Ada Pak. Oke. Dampak negatifnya. Oke. Yaitu kayak penghuni hedonisme. Nah itu contohnya itu kayak mabuk-mabukan gitu loh, kayak kenikmatan pribadi gitu loh. Ya. Nah itu contohnya mabuk-mabukan, terus foya-foya kayak gitu. Berarti hedonisme itu adalah dampak negatif yang tidak perlu kita ikuti. Oke, ada lagi nggak? Saya Pak. Oke. Dampak negatif dari aspek sosial budaya itu paham konsumtif. Kita sebagai orang Indonesia itu terlalu berbelanja barang-barang mewah padahal kita nggak butuh, juga belanjanya dari produk luar negeri padahal produk kita sendiri juga nggak kalah bagusnya. Oke, berarti barang-barang gengsi gitu ya? Iya. Kalau orang Jawa ngomongnya hati karep bondo cupet. Iya bener ya? Hati karep bondo cupet, ingin begini ingin begitu tapi tidak punya apa-apa, akhirnya bisa menggadaikan barangnya. Misalnya ada sertifikat tanah digadaikan di bank, akhirnya tidak bisa akhirnya ya apa, tanahnya juga ikut ke jual. Itu adalah dampak dari negatif perkembangan ilmu dan teknologi. Oke, paham semua ya? Paham. Dulu untuk kegiatan kita. Oke, sebelum Bapak tutup, adakah pertanyaan? Oke, silakan. Kan banyaknya media sosial itu seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube dan lain-lain. Merupakan perkembangan iptek di bidang apa? Oke, Facebook, YouTube, Twitter, IG dan seterusnya itu adalah perkembangan ya. Oke, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang apa? Di bidang apa tadi? Oke, silakan. Di perkembangan iptek di bidang sosial budaya. Sosial budaya. Oke, alasannya kenapa? Karena menjadi kebiasaan atau menjadi budaya dalam kehidupan masyarakat sekarang ini. Seperti sudah tidak ada lagi orang yang tidak memiliki akses sosial, terutama generasi muda, bahkan generasi tua pun sekarang juga banyak sekali yang memiliki akses sosial. Oke, gimana? Oke, alhamdulillah.
Alhamdulillah, berarti semuanya udah paham ya terkait dengan materi kita, pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, dan berkesimpulan ada dampak positif dan ada dampak negatif. Oke. Di situ ada LKPD yang belum selesai, kalian selesaikan tugas tadi ya, dan besok giliran kelompok C. Kelompok C ini kan sekarang jadi penilai. Kelompok C besok di pertemuan selanjutnya akan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Nanti yang dalam pertemuan kali ini kelompok A dan kelompok B menjadi satu, jadi kelompok C. Pokoknya gantian. Gitu ya, paham ya? Paham. Oke. Kembali lagi LKPD-nya yang belum selesai, tolong diselesaikan. Besok dikumpul di pertemuan kedua. Oke. Sekian ya pertemuan kita. Jika ada